Reno, udah jam berapa ini? Ya, Mak. Loh, udah mau jam 8 loh. Oh ya, Mak. Ngomong-ngomong, biaya kita per bulan berapa sih, Mak, buat buka toko ini, Mak? Kalau nggak salah 3,5. 3,5. Terus modal kita berapa, Mak, buat barang-barang kayak gini, Mak? 8.000. 8.000 ya? Terus biasa kita jual berapa, Mak? 12.000. 12.000. Oh, gitu. Kamu banyak tanya banget. Tinggi sana jam 8. Aduh. Ganti celana. Wah, jajan dulu, Mak. Ih, Oh, iya. ih. Hai, gue Reno. Gue mahasiswa jurusan bisnis semester pertama. Dan gue punya keinginan buat bisa ngembangin toko ibu gue. Ada beberapa pergumulan yang sedang kupikirkan akhir-akhir ini tentang toko ibu gue. Gimana ya gue bisa ngehindarin toko ibu gue dalam kerugian? Jadi gini, ibu gue itu punya biaya tetap bulanan sebesar 3,5 juta. Terus modal perharinya rata-rata 8.000 per unit. Dan harga jualnya rata-rata per unitnya itu 12.000 per unit. Nah, di sini gue bisa pakai rumus total revenue sama dengan total cost. Di sini total revenue itu rumusnya itu price kali X. Nah, tinggal gue masukin angkanya 12.000 X. Lalu untuk total costnya ada fixed cost tambah variable cost kali X. Terus tinggal gue masukin angkanya 3,5 juta tambah 8.000 X. Lalu tinggal gue masukin aja nih ke persamaannya. 12.000 X sama dengan 3,5 juta tambah 8.000 X. Setelah gue hitung-hitung, gue dapet nih X-nya 875 unit. Terus di sini gue mau tahu dalam rupiahnya tuh berapa. Tinggal gue pakai total revenue, gue masukin 875 dan gue dapet pendapatan 10,5 juta. Nah, kan jadi asik nih. Kalau gini kan gue bisa tahu toko ibu gue tuh berarti harus jual 875 unit biar dapat pendapatan di 10.500.000 buat menghindari kerugian. Aduh, ada fungsi begini lagi. Ngerjainnya gimana ya? Pakai limit sih. Coba deh. Ini limit X. Bukan X. T mendekati berapa ya? Kalau nggak ada angkanya 0 kali ya. Terus 1.000. Lagi ngapain sih, Ren? Ini lo ngerjain soal. Gue bingung ini. Kerjain apa? Ngerjain limit. Limit. Sih coba gue lihat. Nih, bener nggak sih gue kayak begini? Ih, gimana sih, Ren? Bukan kayak gitu. Coba sini gue bantu. Coba gimana? Ini loh, lu mau cari apa sih? Gue mau cari fungsi ini berapa sih hasilnya? Nah, ya udah tuh tinggal gini aja loh, kan kayak gini. Iya. Terus lu ya tinggal masukin aja limit pahingganya kan. Oh, Lu kan kan ini harus pakai limit enggak? Oh, bukan 0 gitu ya? Bukan. Oh, bukan 0. Jadi lu masukin dulu berapa, terus berapa. Nah, karena ini limitnya hingga berarti hasilnya ya segini. Cuman bisa sampai mendekati 1.000 aja. Oh, begitu. Jadi ini kenapa bisa begini? Ini diturunin ya berarti ya? Iya, karena ini kan hingga. Oh, Pada ngapain? ini ngerjain soal limit nih. Udah ketemu nih hasilnya nih. Cuman bisa sampai ya 1.000 lah. Hmm. Panjang banget. Gini nih, mau aku kasih tahu nggak cara yang lebih cepat gimana? Nah, gimana tuh? Emang bisa? Bisa. Nih, kan rumusnya 1000 T per T plus 5. Ya, 1000 T ini kan termasuk dia kan nempel sama si T juga. Dan T ini nempel sama siapa coba? Satu kan? Jadi Iya. 1 T sama aja. Jadi kan T ini sama-sama T pangkat 1. Jadi kita tinggal lihat koefisiennya aja. Jadi 1000 per 1. 1000 per 1 berapa, hayo? 1000. Sama dong jawabannya. Nah, lu panjang amat caranya. Kalau gitu, gue pakai cara dia aja.
Mana gue tahu, ini kan imbal selama ini gue pelajaran kelas panatan. Lagian lu nggak merhatiin sih. Ya kan kalau gue suka tidur ya, jadi makanya gue nggak bisa ngerjain. Emang buat apa sih? Buat ini loh, buat toko emak gue. Jadi gue ngerasa tuh toko emak gue pelanggannya tuh stagnan terus. Oh alah. Makanya gue cari. Untung aja ada lu berdua yang bantuin gue. Kalau enggak, kan kelar ini gue. Ya meskipun agak dimarahin dikit ya. Iya. Karena udah populer, gue mau nih toko ibu gue punya pelanggan lebih luas. Jadi gue mau buka lahan baru nih di Sunter. Tapi sayangnya dana gue belum cukup nih. Nah, kira-kira gue investasi di mana ya biar ngasilin return besar sama resikonya rendah? Oh, gue milih buat investasi di reksadana deh selama 5 tahun. Returnnya 6% per tahun. Terus gue hitung nih pakai bunga menyebuk bulanan. Gue ada modal awal 40 juta dari keluarga gue sama gue sendiri. Terus gue sama keluarga gue akhirnya komit buat nabung 6 juta per bulan ke reksadana tersebut. Jadi rumusnya itu A sama dengan P kali 1 tambah R pangkat N ditambah PMT kali 1 tambah R pangkat N minus 1 per R. Oke. Habis itu gue hitung 40 juta kali 1 tambah 0,06 per 12 dipangkatin 5 kali 12 tambah 6 juta dikali 1 tambah 0,005 pangkat 5 kali 12 dikurang 1 per 0,005. Terus gue dapet hasilnya tuh di 53 juta 954.006 perak ditambah 417 juta 600. Jadi gue dapet totalnya tuh 471 juta 554.006 perak. Oke, sekarang gue mau cari berarti keuntungan gue berapa. Gue kurangin A kurang P tambah 6 juta kali 60. 471 juta 554.006 perak dikurang 40 juta tambah 360 juta. Oke, jadinya 471 juta 554.006 perak dikurang 400 juta. Nah, berarti keuntungan gua itu di angka 71 juta 554.006 perak. Oke, berarti selama 5 tahun nilai investasi keluarga gua tuh bertumbuh jadi 471 juta 554.006 perak. Dengan keuntungan yang gue dapet itu 71 juta 554.006 perak. Dana udah kumpul, ya kan? Terus gue ketemu tanah di Sunter nih. Cuman sayang banget ya, tanah di Sunter jelek. Kemarin mana ya informasinya? Nah, bentuknya nggak beraturan lagi di Sunter. Masa nih ada 2 korpa begini nih, gimana ngitung luasnya gue? Gimana gue mau tahu harganya nih? Ada. Oi, Esther, sini. Bantu gue, sini. Apa tuh? Lu lihat nih. Gua kan mau beli tanah nih buat nyokap gua, ya kan? Cuman luas tanahnya tuh dikasih begini doang. Soalnya bentukannya jelek, nggak beraturan. Jadi kayak apa sih nih? Iya nggak ngerti gua. Cuman dia kasih tahu harga lahannya tuh 15 juta per meter persegi. Oh iya. Nah, terus hitung luasnya gimana nih? Bisa lo ini, tinggal pakai integral aja. Caranya gimana? Oke, jadi step pertama kita tulis dulu persamaannya, di mana x kuadrat sama dengan 9x min x kuadrat. Setelah itu, kedua persamaan ini kita pindahkan ke satu sisi yang sama, menjadi 2x kuadrat min 9x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Nah, dari pemfaktoran kita dapat menemukan x sama dengan 0 dan x sama dengan 4,5. Nah, dua solusi ini akan menjadi batas atas dan batas bawah dari soal yang akan kita kerjakan. Setelah itu, kita dapat masukkan ke dalam rumus integral, di mana luas sama dengan integral 0 sampai 4,5 dalam kurung 9x min x kuadrat plus kurung min x kuadrat dx.
Setelah itu, karena min x kuadrat dan min x kuadrat yang ada di luar dapat kita satukan, maka kita akan satukan menjadi luas sama dengan integral 0 sampai 4,5 dalam kurung 9x min 2x kuadrat baris kurung dx. Nah, setelah itu kita pisahkan integralnya menjadi luas sama dengan integral 0 sampai 4,5 9x dx min integral 0 sampai 4,5 2x kuadrat dx. Nah, setelah itu dapat kita kerjakan menjadi luas sama dengan 4,5x kuadrat dengan batas 0 sampai 4,5 dikurang 2/3x kubik dengan batas 0 sampai 4,5. Nah, setelah itu tinggal kita kerjain aja pakai kalkulator, di mana luas sama dengan 91,125 dikurang 60,75. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan hasil luas sama dengan 30,375 meter kuadrat. Nah, habis itu tinggal kita kali aja dengan harganya. Jadi 30,375 dikali dengan 15 juta. Nah, jadi hasilnya adalah 455.625.000. Jadi gitu rencananya. Oh, jadi ngitungnya pakai integral begini luasnya. Yap. Gila. Deg-degan gua. Gua pikir gak beraturan mahal banget harga tanahnya. Taunya masih aman sih, masih ngotak untungnya. Oke. Thank you Esther ya udah bantuin gua ya. Sama-sama. Oke, kalau gini kan gue jadi nggak gelisah lagi nih sama pergumulan gue. Dan gue jadi tahu harus ngapain aja sih buat ngembangin toko ibu gue. Wah, emang gak sia-sia nih gue belajar materi ini di matkul kalkulus bisnis. Meskipun kadang gue suka tidur, nggak merhatiin, tapi untungnya gue selalu ada temen yang bantu gue buat nyelesain pergumulan gue.